Halo pemirsa, apa kabar? Presiden Activity kembali hadir dengan berbagai informasi terkait agenda Presiden Joko Widodo yang sudah kami rangkum selama sepekan. Bersama saya Ayu Pratiwi, inilah Presiden Activity selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Presiden Joko Widodo mengungkapkan alasan dirinya mengenakan kemeja kuning saat menghadiri penutupan Munas ke-11 Partai Golkar pada Rabu malam 21 Agustus 2024 kemarin. Jokowi menyebut hanya ingin menyesuaikan kehadirannya dengan tuan rumah yang telah mengundang dirinya. Presiden Joko Widodo menghadiri penutupan Musyawarah Nasional atau Munas ke-11 Partai Golkar di Jakarta Convention Center Rabu malam 21 Agustus 2024. Jokowi tiba dengan mengenakan kemeja kuning, senada dengan warna dari partai berlambang pohon beringin. Jokowi mengungkapkan alasan mengenakan kemeja kuning yakni karena menghormati dan menyesuaikan acara yang digelar oleh Golkar. Jokowi menuturkan agar semua pihak tidak berpikir jauh. Kehadirannya tersebut menghargai Golkar karena telah memiliki ketua umum yang baru ditetapkan. Ini saya hadir dan sekali lagi ingin menghargai yang punya hajatan besar Partai Golkar. Kan nggak ada masalah. Tapi ada isu Bapak jadi Dewan Pembina Partai Golkar? Ada isu Bapak jadi Dewan Pembina Partai Golkar? Tanyakan pada Ketua Umum Partai Golkar. Jangan tanyakan ke saya. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada para atlet yang meraih medali Olimpiade Paris 2024. Pemberian hadiah tersebut dilakukan Jokowi di halaman Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 15 Agustus 2024. Dalam keterangan pers di halaman Istana Jakarta, Presiden Joko Widodo telah memberikan bonus kepada atlet peraih medali dan yang berlaga di Olimpiade 2024 Paris. Pemberian hadiah tersebut dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang membanggakan dari seluruh atlet yang membawa nama Indonesia. Indonesia berhasil membawa pulang 2 medali emas dan 1 medali perunggu di Olimpiade 2024. Medali emas disumbangkan Frederick Leonardo dari cabang olahraga panjat tebing dan Rizky Juniansyah dari kabur angkat besi. Adapun 1 medali perunggu direngkuh Gregoria Mariska Tunjung dari cabang olahraga bulu tangkis. Sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang membanggakan para atlet, pemerintah telah menyiapkan bonus sebesar 6 miliar untuk peraih medali emas, serta 1,65 miliar untuk peraih medali perunggu. Tak hanya kepada para atlet peraih medali, Presiden Jokowi telah memberikan bonus untuk pelatih atlet. Saya melihat keberhasilan ini bukan instan, ada proses panjang yang dilakukan dari seluruh pihak, baik berkaitan dengan identifikasi bakat dini, berkaitan dengan pelatihan jangka panjang dan berkelanjutan, kerja keras pelatih, tim pendukung, dan semua cabur yang telah berkontribusi dalam pencapaian prestasi yang membanggakan ini. Dan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang membanggakan ini, pemerintah telah menyiapkan bonus sebesar 6 miliar untuk peraih medali emas. 1,65 miliar untuk peraih medali perunggu. Serta 2,750 miliar untuk pelatih yang atletnya mendapatkan medali emas. Dan untuk pelatih yang atletnya mendapatkan medali perunggu akan mendapatkan 675 juta rupiah. Serta 250 juta rupiah untuk atlet yang tidak mendapatkan medali sebagai sebuah apresiasi dari pemerintah. Jokowi juga memberikan bonus kepada atlet yang berlaga di Olimpiade 2024 meski tak membawa pulang medali. Masing-masing atlet akan mendapatkan bonus senilai 250 juta. Jokowi juga berharap para atlet dan pelatih semakin termotivasi untuk mengharumkan nama Indonesia di event dunia. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan Republik Indonesia berupa medali kepeloporan kepada 64 tokoh dan tanda kehormatan ini diantaranya Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputra, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Paradharma. Upacara penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia dilakukan di Istana Negara Jakarta pada Rabu 14 Agustus 2024. Penganugerahan tanda kehormatan ini dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia.
Presiden Joko Widodo menganugerahkan tanda kehormatan, diantaranya Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputra, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Paramadharma. Sebanyak 64 tokoh mulai dari menteri, wakil menteri, hingga pejabat yang sudah diseleksi oleh Dewan GTK dinilai telah memenuhi sejumlah syarat untuk menerima gelar tanda penghormatan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Nomor 103, 104, 105, 106, 107, dan 108 TK tahun 2024 tentang penganugerahan tanda jasa medali kepeloporan, tanda kehormatan, Bintang Republik Indonesia Utama, Bintang Mahaputra, Bintang Jasa, dan Bintang Budaya Paramadharma. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo dikenal dengan ciri khasnya yang selalu menggunakan baju adat dalam acara kenegaraan. Berbeda dari tahun sebelumnya yang menggunakan baju adat Maluku, dalam sidang tahunan MPR 2024, Presiden Jokowi menggunakan baju adat Betawi. Presiden Joko Widodo terus menjaga tradisi memakai pakaian adat saat menyampaikan pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR. Tradisi mengenakan pakaian adat dimulai Jokowi sejak tahun 2017 pada sidang tahunan MPR tahun 2017. Jokowi juga menjadi presiden pertama yang memulai tradisi ini. Tahun lalu Presiden Jokowi memakai baju adat suku Tanibar dari Maluku. Kini ia memakai baju adat Ujung Serong suku Betawi. Didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi yang mengenakan kebaya coklat, rombongan Jokowi tiba di gedung MPR RI sekitar pukul 8:55 waktu Indonesia bagian Barat dan sempat melambaikan tangan ke awak media. Pakaian adat yang digunakan Jokowi merupakan pakaian yang dikhususkan untuk para bangsawan pada zamannya. Pakaian ini terdiri dari jas tutup berwarna gelap atau seringai hitam dengan bagian menggunakan kemeja berwarna putih serta celana patolan berwarna senada. Uniknya pakaian adat Betawi ini juga menggunakan kain batik yang dililitkan di bagian pinggang sampai menyentuh paha. Kain batik yang dililitkan dibuat serong dengan panjang sekitar 8 cm. Dan inilah yang menjadi alasan kenapa pakaian ini disebut sebagai ujung serong. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, kami masih memiliki informasi menarik lainnya usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV.
Terima kasih masih bersama kami dalam Presiden Activity. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyerahkan tongkat estafet kepemimpinannya kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto di masa kepemimpinannya periode mendatang. Presiden juga memberikan pesan khusus kepada Presiden terpilih jelang pergantian kepemimpinan pada Oktober mendatang. Hal ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan terakhirnya di sidang tahunan MPR RI pada Jumat 16 Agustus 2024. Presiden Jokowi menitipkan pembangunan Indonesia kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kepala negara menyampaikan menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan sebagai Presiden RI ke Prabowo pada 20 Oktober 2024 mendatang. Dalam kesempatan itu, Presiden juga mendoakan bangsa Indonesia senantiasa diberikan petunjuk dan kemudahan dalam kepemimpinan Prabowo pada periode mendatang. Nanti pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa dan dari pusat-pusat kota kepada Bapak. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan selama ia dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjabat. Presiden mengungkapkan permintaan maaf bagi setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan dan cita-cita yang mungkin belum bisa terwujud. Permintaan maaf ini disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR RI pada Jumat 16 Agustus 2024. Di akhir masa jabatannya, Presiden Jokowi menyampaikan permohonan maaf atas kesalahan dirinya dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin selama menjabat. Kepala negara menyatakan bahwa hasil yang telah dicapai sampai saat ini belum sepenuhnya tuntas mencapai hasil akhir dan belum sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Namun di satu sisi Presiden Jokowi yakin dan percaya dengan persatuan dan kerjasama Indonesia sebagai negara yang kuat dan berdaulat akan mampu melompat dan menggapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Saya dan Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin mohon maaf untuk setiap hati yang mungkin kecewa, untuk setiap harapan yang mungkin belum bisa terwujud, untuk setiap cita-cita yang mungkin belum bisa tergapai. Sekali lagi kami mohon maaf. Kami mohon maaf. Ini adalah yang terbaik yang bisa kami upayakan bagi rakyat Indonesia, bagi bangsa dan negara Indonesia. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengenakan baju adat Kustim asal Kalimantan Timur dalam upacara peringatan detik-detik proklamasi di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Dalam kesempatan ini, Jokowi juga memimpin upacara dengan didampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Joko Widodo bertindak sebagai inspektur upacara peringati detik-detik proklamasi di lapangan upacara Istana Negara Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur Sabtu pagi. Presiden Jokowi tiba di mimbar kehormatan sekitar pukul 10:56 waktu Indonesia bagian tengah dengan didampingi Ibu Iriana Jokowi. Presiden Jokowi didampingi Presiden terpilih Prabowo Subianto memimpin jalannya upacara dengan memandu prosesi mengheningkan cipta serta menyaksikan pengibaran sangsaka merah putih oleh Paskibraka Nasional. Baju adat yang dikenakan Presiden Jokowi merupakan pakaian khas suku Kutai yang terinspirasi dari Kesultanan Kutai Kertanegara. Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang mengikuti upacara detik-detik proklamasi dari Istana Merdeka Jakarta mengenakan pakaian adat Pontianak, Kalimantan Barat. Wakil Presiden mengenakan pakaian suku Melayu Sambas, Pontianak, Kalimantan Barat. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan diselenggarakan di Istana Negara, Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, dan diikuti secara hybrid dari Istana Merdeka Jakarta. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle atau perombakan Kabinet Indonesia Maju
pada Senin pagi. Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi melantik 3 menteri dan 1 wakil menteri, serta mengangkat sejumlah kepala lembaga baru. Bertempat di Istana Negara Jakarta, Presiden Joko Widodo melantik 3 menteri dan 1 wakil menteri Kabinet Indonesia Maju dalam sisa masa jabatan periode 2019 hingga 2024, Senin 19 Agustus 2024. Nama-nama pejabat yang dilantik ialah Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, lalu Supratman Andi Aktas sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian Rosan Perkasa Ruslani sebagai Menteri Investasi, Kepala BKPM, serta Anggaraka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Selain itu, dalam kesempatan itu juga, 3 kepala badan baru juga dilantik oleh Presiden Jokowi. Pertama, Taruna Ikrar dilantik sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Kedua, Hasan Nasbi dilantik sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Serta ketiga, Dadan Hindayana dilantik menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, kami masih memiliki informasi lainnya usai jeda berikut ini. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan. Sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih masih bersama kami dalam Presiden Activity. Pemirsa, Presiden Jokowi mengajak para pemimpin lembaga negara untuk meninjau bagaimana infrastruktur di Ibu Kota Nusantara. Pimpinan lembaga negara pun tak lupa berfoto untuk membagikan momen bersejarah ini. Presiden Indonesia Joko Widodo mengajak para pimpinan lembaga negara untuk mengunjungi sejumlah infrastruktur penting di Ibu Kota Nusantara. Kunjungan ini dimulai dari Sumbu Kebangsaan, yaitu sebuah area yang menjadi pusat simbolik bagi keberagaman dan persatuan bangsa Indonesia. Setelah itu, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Istana Garuda, yang dimana Istana Garuda yang baru saja rampung menunjukkan perpaduan arsitektur modern dengan nuansa tradisional mencerminkan identitas nasional yang kuat. Para rombongan pun melihat bagaimana pemandangan spektakuler seluruh kawasan IKN. Dan tak lupa, pimpinan lembaga negara berkesempatan untuk berfoto bersama, mengabadikan momen bersejarah ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo memberikan kado kepada pegawai Komisi Pemilihan Umum. Kado tersebut berupa kenaikan tunjangan insentif hingga 50%.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengarahan dalam rapat konsolidasi nasional kesiapan Pilkada 2024 di Senayan, Jakarta pada Selasa 20 Agustus 2024. Mengawali sambutannya, Presiden menyampaikan penghargaan atas kerja keras KPU dari pusat hingga daerah yang telah berhasil menyelenggarakan seluruh tahapan Pilpres dan Pemilu Legislatif di tahun 2024 secara aman dan juga tertib. Dengan tugas KPU yang dinilai berat tersebut, Kepala Negara menyampaikan permohonan maafnya karena sejak 2014 tidak ada kenaikan tunjangan insentif. Lalu Presiden Jokowi menyatakan menaikkan tunjangan insentif anggota KPU di seluruh Indonesia sebesar 50%. Pernyataan Jokowi tersebut langsung disambut gemuruh oleh hadirin. Alhamdulillah kemarin sudah saya tanda tangani. Saya tahu yang ditunggu kehadiran saya ini bukan Presiden Jokowinya. Yang ditunggu yang itu, saya tahu. Setelah saya kemarin, waduh, ini sejak 2014. Dan formula kenaikannya sederhana. Hitung, kemudian ketemu, dan kemarin diputuskan kenaikannya sebesar 50%. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Dalam sidang tahunan MPR RI, Presiden Joko Widodo memberikan pesan khusus di akhir pidatonya untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi mengungkapkan harapannya agar Prabowo dapat mewujudkan segala cita-cita masyarakat Indonesia. Presiden Jokowi akan mengakhiri masa jabatannya 2 bulan mendatang. Pidato kenegaraan tahun ini merupakan pidato terakhirnya sebagai Presiden RI. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan pesan khusus kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto di sidang tahunan MPR RI. Jokowi menyatakan Prabowo akan segera dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2024. Terakhir, kepada Presiden terpilih Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Tahun depan, insya Allah Bapak yang akan menyampaikan pidato kenegaraan. Nanti pada tanggal 20 Oktober 2024, izinkan saya menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan ini kepada Bapak Prabowo Subianto. Izinkan saya juga menyerahkan semua harapan dan cita-cita masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dari pinggiran, dari daerah terluar, dari desa dan dari pusat-pusat kota kepada Bapak. Selain itu, Jokowi menyampaikan harapannya ke depan untuk diteruskan oleh Prabowo, serta menyatakan bahwa mulai tahun depan, jabatannya telah usai dan Prabowo sebagai pemimpin tertinggi negara yang akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dan pemirsa, tadi merupakan informasi terakhir kita dalam perjumpaan kita pada Presiden Activity kali ini. Saya Ayu Pratiwi dengan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.